Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas optimasi dan simulasi. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang linear programming. Nah, salah satu metode yang nantinya kita pelajari yaitu adalah metode grafikal ya. Adalah metode yang paling dasar nih. Nah, di sini adalah capaian pembelajaran yang sudah ditentukan di pertemuan kali ini, ya. Dan kemudian berikut ini adalah indikator tercapaian dari pembelajaran kali ini. Salah satunya teman-teman nanti akan diminta untuk bisa menyelesaikan permasalahan menggunakan dan mempolakannya ke dalam model matematika linear programming dan menyelesaikannya menggunakan metode grafis. Nah, berikut ini adalah agenda atau pembelajaran yang akan kita lakukan, ya, mulai dari mengetahui apa itu linear programming, kemudian memformulasikannya ke dalam permasalahan linear programming dan menyelesaikannya menggunakan metode grafis serta mendemonstrasikannya menggunakan POM-QM. Nah, lanjut kita ini apa itu linear programming. Jadi linear programming ini adalah metode matematika yang tentunya menggunakan fungsi tujuan maksimal atau minimal tergantung dari kebutuhan. Contohnya ketika teman-teman ingin menentukan tujuannya maksimal, yaitu tujuannya memaksimalkan profit. Kalau tujuannya minimal, contohnya yaitu meminimalkan biaya. Nah, biasanya dalam studi kasus ini tentunya akan memiliki suatu set of constraint atau kendala. Nah, dalam suatu studi kasus tentunya ada kendalanya. Tidak mungkin kan, misalkan teman-teman sendiri itu bisa mengerjakan suatu tugas atau mengerjakan suatu produk selama 24 jam dalam sehari. Nggak mungkin. Kapan tidurnya, ya kan? Nah, oke. Aku di sini akan menjelaskan tentang kendala ini kendala atau batasan terdiri dari apa saja. Nah, di sini aku jelasin ada 3 ya. Pertama adalah batasan waktu. Ya, contoh dari batasan waktu yang biasanya kita temuin dalam studi kasus adalah ketersediaan jam pekerjaan, ya, atau pengerjaan suatu produk. Kemudian batasan material atau keterbatasan bahan. Misalkan bahan mentah yang digunakan untuk produksi itu yang tersedia ada berapa, sehingga kita bisa maksimalkan penggunaan bahan tersebut. Kemudian batasan kapasitas. Kapasitas ini mulai dari kapasitas produksi dan juga kapasitas pengiriman. Itu bisanya seberapa, ya. Oke. Untuk linear programming ini tentunya dapat diaplikasikan ke dalam permasalahan-permasalahan yang ada di dunia manufaktur industri. Contohnya di sini bagaimana mengoptimalkan pencampuran produk, ya, untuk mencari keuntungan maksimal. Ya, misalkan suatu perusahaan harus menjual berapa meja dan berapa kursi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, kemudian kalau dari sisi keuangan, contohnya adalah bagaimana kita melakukan manajerial investasi portofolio untuk mencapai keuntungan maksimal. Kendala yang terjadi di sini adalah batasan dalam keuangan yang kita miliki, ya. Kemudian dari sisi logistik, misalkan ingin mencari mencari rute tercepat, dan juga tentunya rute tercepat ini didasarkan pada bagaimana kita mencari biaya yang paling murah dalam logistik. Kemudian kalau dari segi energi dan pertanian, tentunya adalah solusinya adalah bagaimana melakukan efisiensi lahan dan pupuk dalam pertanian. Oke, kita lanjut ke karakteristik dan asumsi dalam linear programming. Jadi dalam linear programming ini teman-teman akan wajib mengetahui fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi ada 2 ya. Fungsi mencari nilai maksimal atau minimal nih. Kemudian constraint. Jadi harus ada constraint. Teman-teman perlu menentukan constraint atau batasan dari tujuan yang ingin ditentukan. Kemudian alternatif solusi,
kemudian adalah persamaan model matematika ya di sini ya. Nah, lanjut ke asumsi yang ada di linear programming. Yang pertama adalah certainty atau kepastian. Artinya ketika data-data yang ada kemudian sedang melakukan perhitungan, maka ketika ada perubahan fungsi tujuan dan constraint itu tidak bisa dilakukan. Jadi ini harus selesai dulu sampai hasilnya muncul ya. Kemudian proporsional, yang jelas proporsional ini mengacu pada hubungan antara fungsi objektif dan kendala. Kemudian divisibility, artinya bisa juga variabel yang ada di sini atau solusi yang diberikan tentunya terdapat nilai desimal, bilangan desimal ya. Contoh bilangan desimal itu misalkan adalah ketika teman-teman menemukan studi kasus untuk produksi pupuk atau beras dan lain-lain yang hitungannya adalah ons, kemudian liter ataupun gram maupun kilogram. Kemudian non negatif variabel, artinya variabel dalam linear programming ini tentunya harus non negatif ya, jadi tidak boleh ada yang negatif ya, semuanya harus bilangan positif. Kemudian identify, jadi setiap variabel keputusan ini memiliki kontribusi dan sifatnya berdiri sendiri-sendiri. Baik, kita lanjut ke formulasi dari linear programming. Nah, jadi ketika teman-teman mendapatkan studi kasus dalam pemodelan linear programming ini, perlu teman-teman jabarkan ke dalam fungsi objektif, kemudian constraint dan decision variable. Nah, untuk lebih cepatnya, ini adalah contoh dari objective function, constraint dan decision variable. Nah, lanjut ya. Ini adalah satu contoh dari linear programming. Jadi, ada salah satu perusahaan yakni Flair Furniture. Flair Furniture ini dia memproduksi suatu meja dan kursi yang murah. Nah, proses produksi keduanya hampir sama, yakni ada pengerjaan ya, perakitan ya istilahnya ya, perakitan serta finishing. Finishing ini dibagi menjadi pengecatan dan pernis. Setiap meja membutuhkan waktu 4 jam untuk perakitan dan 2 jam untuk finishing. Kemudian untuk kursi itu membutuhkan waktu 3 jam untuk perakitan dan 1 jam untuk finishing. Selanjutnya, selama dalam periode produksi terdapat batasan, yakni waktu perakitannya hanya 240 jam. Sedangkan 100 jam ini adalah batasan untuk finishing yang tersedia. Lalu setiap meja yang terjual ini akan mendapatkan profit senilai $70, dan ketika untuk kursi yang terjual ini mendapatkan profit sebanyak 50. Pertanyaannya adalah dari kondisi Flair Furniture ini ya, apa kombinasi yang tepat antara meja dan kursi yang terjual untuk mencapai profit yang maksimal? Nah, maka dari itu teman-teman perlu menjabarkannya dengan secara rinci ya, agar nanti pengerjaannya lebih mudah seperti berikut ini. Ya. Atau juga bisa nanti teman-teman untuk mengerjakannya Anda transformasikan ke dalam bentuk tabel ya. Nah, hal yang perlu teman-teman kerjakan pertama kali, teman-teman definisikan variabel yang ingin kalian gunakan. Contohnya di sini. Di sini saya membuat dua variabel yaitu X1 dan X2. X1 ini akan mewakili dari meja yang akan diproduksi. Sedangkan X2 ini akan mewakili dari jumlah kursi yang diproduksi. Karena namanya variabel, jadi setiap orang memiliki kebijakan sendiri-sendiri. Boleh memakai X1 atau variabel yang lain. Jadi bisa saja
nanti teman-teman membuat variabelnya ini adalah T untuk table dan C untuk kursi. Jadi sah-sah aja ya seperti itu ya. Yang penting dijelaskan di awal agar orang lain bisa mengetahui apa yang kalian maksud. Kemudian fungsi tujuan. Nah, sesuai dengan studi kasus, ini tujuannya untuk memaksimalkan profit. Nah, profit didapat dari kombinasi. Jadi setiap meja yang terjual profitnya adalah $70 dan setiap kursi yang terjual profitnya adalah 50. Nah, sehingga nilai Z-nya, jadi untuk fungsi objektif kita notasikan dengan bilangan Z, dengan huruf Z ya. Z sama dengan 70x1 ditambah 50x2. Oke, sampai sini sudah paham ya teman-teman ya. Lanjut ke kendala. Kendala tadi ya, mulai dari waktu pengerjaannya untuk perakitan hanya 240 ya tadi ya. Kemudian untuk finishing hanya 100 jam. Nah, maka dari itu kita kelola ya. Karena setiap meja membutuhkan 4 jam untuk perakitan, berarti kita perlu menuliskannya di sini. Yakni 4x1 ini untuk meja dan 3x2 untuk kursi ya. Nah, kombinasi keduanya itu pokoknya ketika ditotalkan harus maksimal 240 jam. Kemudian untuk finishing ini sudah ditetapkan bahwa untuk pengerjaan meja membutuhkan waktu 2 jam, sehingga di sini dinotasikan 2x plus 1, dan untuk kursi adalah 1 jam. Kalau dalam dalam notasi matematika ya ini 1 dikali x2. Jadi bisa juga teman-teman menuliskannya adalah x2. Kombinasi dari keduanya ini jadi maksimal adalah 100 jam ya teman-teman ya. Sehingga di sini kita tuliskan kurang dari 100. Nah, karena si linear programming ini memiliki sifat non negatif ya, artinya semua hasilnya tentunya harus bilangan bukan negatif ya, sehingga kita tentukan di sini nilai x1-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai x2-nya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman akhirnya sudah bisa membuat formulasi dari linear programming dari studi kasus yang ada. Nah, dari sinilah kemudian teman-teman dapat menentukan metode yang teman-teman bisa implementasikan. Salah satu metode yang akan saya perkenalkan yaitu adalah metode grafis. Metode grafis ini akan cocok untuk menyelesaikan permasalahan untuk linear programming dengan 2 variabel keputusan. Nah, kalau teman-teman memiliki studi kasus adalah lebih dari 2 variabel, maka metode grafis ini tidak akan cocok, sehingga teman-teman disarankan untuk memilih metode yang lain. Contohnya adalah metode simplex yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan ya. Nah, berikut ini step-step dari metode grafis. Yang pertama, teman-teman sudah membuat formulasi dari linear programming-nya. Yang kedua, nantinya dari constraint yang ada atau kendala yang ada, teman-teman plotkan atau gambarkan ke dalam suatu graf diagram yang bentuknya biasanya sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, biasanya untuk mencari titik-titik ini atau sumbu yang ada, teman-teman perlu melakukan perhitungan matematika. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti akan kita bahas ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah menemukan sumbu dan dan sisi atau garis yang beririsan ya, nanti teman-teman akan bisa menentukan area layak yang sudah ditentukan. Selanjutnya teman-teman di sini perlu memasukkannya nilai titik-titik yang ada ya dari area yang layak tadi ke dalam fungsi tujuan.
Selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, nanti akan terlihat ya solusi optimal yang paling tepat yang mana. Oke, mari kita mulai untuk studi kasus yang Flair Furniture Company. Bahwa di sini diketahui ya, dari studi kasus yang tadi yang ada di soal cerita tadi, kita di sini simulasikan atau kita masukkan ke dalam tabel ya. Nah, di sini kita sudah membuat, yakni kita contohkan lagi untuk decision variabelnya, yakni T untuk table untuk variabelnya, dan C untuk kursi atau chair. Kemudian fungsi objektifnya adalah kita buat Z sama dengan 70T ditambah 50C. Ini diambil dari profit per unit ya. Oke, selanjutnya kita tentukan constraint. Constraint yang pertama yakni adalah waktu perakitan, yaitu 4 jam untuk meja dan 3 jam untuk kursi. Jadi maksimalnya adalah 240 jam. Nah, ini kita masukkan ke dalam constraint atau kendali yang pertama. Kemudian kendali yang kedua kita masukkan bahwa pengerjaan meja yaitu 2 jam dan kursinya 1 jam. Jadi 2T plus C kurang dari sama dengan 100. Terus non negatif constraint-nya ini tetap kita masukkan ya dalam perhitungan matematika ini. Oke, jadi T harus lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Nah, karena T lebih dari 0 dan C lebih dari 0, maka biasanya kita akan menggunakan diagram yang sisi bagian kanan atas ya, karena kanan atas ini nilainya adalah bukan bilangan negatif. Nah, kemudian untuk sumbu X ya, berarti akan kita gunakan di sini untuk variabel T, dan sumbu sisi Y yang biasanya teman-teman ketahui di sini kita gunakan untuk variabel C. Nah, di sini tugas kita adalah mengeplotkan constraint yang ada ke dalam garis atau sumbu di dalam kuadran berikut. Nah, yang pertama adalah di sini teman-teman adalah perlu mencari titik yang atau sumbu yang ada di kendala 4T plus C kurang dari sama dengan 20. Nah, untuk mencari 4T plus 3C kurang dari sama dengan 240 ini dapat dicari dengan asumsi ya. Jadi kita lakukan permisalan, jika nilai T-nya 0, berarti kan 4 kali 0 kan kosong ya, berarti tinggal 3C plus 20. Nah, ketika 3C plus 240, maka nilai C adalah 240 dibagi 3, hasilnya adalah 80. Sehingga pada saat ini ketika T-nya 0, yang ini T-nya 0, maka nilai C-nya adalah 80. Nah, ini adalah titik yang pertama. Kemudian untuk titik yang kedua, ketika nilai C-nya 0, kita isikan ke dalam persamaan linear, maka nilai T-nya yang didapatkan adalah 60 nih. Ya, kita masukkan di sini sehingga kemudian kita bisa tarik garis lurus antara T ke C. Oke ya. Kita lanjutkan ke constraint yang kedua. Constraint yang kedua adalah 2T plus 1C sama dengan 100. Sehingga kita misalkan ketika C nilainya 0, maka nilai T yang didapat adalah berapa nih? Ya, kita masukkan ke dalam persamaan matematika sehingga didapat nilai T-nya adalah 50. Ya. Terus kita lanjut ke ketika nilai T-nya adalah 0. Ketika T-nya 0, kita masukkan ya ke dalam rumus ini ya. 2 kali 0 berarti kan 0 nih, ya kan? Terus 1 kali C
sama dengan 100 ya. Sehingga C sama dengan ini sama masing-masing dibagi 1 ya. Jadi C sama dengan 100 bagi 1. Sehingga hasilnya C sama dengan 100. Sehingga di sini kita dapatkan ketika T-nya 0 maka C-nya 100. Nah, kedua garis ini kemudian kita satukan sehingga membentuk suatu daerah layak. Nah, kita tentukan ya bahwa tadi ya untuk nilai T sama C ini lebih dari 0 sehingga area yang visible yang layak berarti ada di sini nih ya. Ada area yang atas ya. Sorry, area atas itu yang ada di sini. Nah, ini adalah area batasannya yang sudah digambarkan tadi. Nah, yang ada di sini ya. Jadi yang ini memang tidak diambil. Jadi yang area yang paling maksimal biasanya ada di area ini. Nah, di sini artinya kita sudah mendapatkan titik 1, titik 2, dan titik 3. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah dapat nilai 0,60 ya. Kemudian di sini adalah berapa nih? Ya, ini 0,60. Kemudian di sini adalah 80,0 ya. Tinggal yang ini, yang nomor 2 berapa? Nah, nomor 2 ini, titik yang kedua ini kita dapat cari dengan cara substitusi dan eliminasi. Nah, caranya gimana? Berarti kita lakukan perhitungan ya. Kita ketahui dulu nilainya yang C dulu dari persamaan 2T plus 1C sama dengan 100. Jadi nilai C-nya ini pertama kali adalah 100 dikurangi 2T. Nah, nilai C ini kita masukkan ke dalam constraint yang pertama tadi, yaitu 4T plus 3C sama dengan 240. Ya, saya sampaikan lagi bahwa yang kurang dari sama dengan tadi, ya, untuk kita masukkan perhitungan matematika, kita ganti kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan ya, untuk bisa masuk ke perhitungan matematika. Lanjut, kita masukkan, kita substitusikan nilai C tadi, ya. Jadi 4T plus 3, kita masukkan nih 100 min 2T ke sini ya. Nah, sama dengan 240. Hasilnya adalah 4T. Nah, 3 dikalikan 100 hasilnya 300. Kemudian 3 dikalikan min 2T hasilnya adalah min 6T. Ini sama dengan 20, ini kita turunkan langsung. Nah, setelah ini baru kita bisa lakukan perhitungan disesuaikan dengan variabelnya dengan nilainya masing-masing. Sehingga 4T ini bisa kita kurangi dengan 6T sehingga hasilnya min 2T ya. Kemudian 300 yang di sisi sebelah kiri ya, kita geser ya ke sisi sebelah kanan dari sama dengan, sehingga di sini adalah 240 dikurangi 300 sehingga hasilnya min 60. Nah, untuk mencari nilai T berarti kita tinggal bagi saja min 60 dibagi dengan min 2, nanti hasilnya 30. Nah, di sini teman-teman sudah dapat nilai T-nya adalah 30, tinggal kita substitusikan. Kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi ya. Yakni C sama dengan 100 min 2T. Nah, di sini kita masukkan aja 100 dikurangi 2 dikali T-nya berapa? T-nya 30. Nah, nilai C adalah 100 dikurangi 2 kali 30 kan 60 ya. Jadi 100 dikurangi 60 hasilnya 40. Sehingga titik yang kedua ini ya, yang beririsan ini nilainya atau titiknya adalah 30,40. Nah, dari 3 titik ini kita masukkan ke dalam perhitungan fungsi objektif. Jadi untuk lebih cepatnya kita masukkan ke dalam tabel ya. Ini baik, teman-teman bisa lihat yang ada di area sebelah sini ya. Jadi ketika T-nya 0 dan C-nya 0, maka ya profitnya ya 0 ya. Nah, ketika nilai T-nya 50, jadi 50 dikalikan 70, berarti hasilnya kan 3.500.
ditambah 0 dikali 50 kan 0 tetepannya. Jadi nilai profitnya di sini masih 3.500 untuk skenario yang pertama. Untuk skenario yang di bawahnya ini, jadi ketika T-nya 0 dan kursi yang dijualnya 80, berarti nilainya 4.000 dolar. Nah, berbeda dengan ketika kita bisa menjual mejanya 30 dan kursinya 40, kita masukkan ke dalam fungsi objektif, maka mendapatkan nilainya 4.100. Nah, dari sini, dari titik-titik yang ada, kita cari yang nilai yang paling besar, yaitu ada pada yang paling bawah sendiri. Jadi ketika untuk hasil optimalnya adalah ketika kita menjual 30 meja dan 40 kursi, kita dapat mendapatkan profit maksimal yaitu 4.100. Oke, mungkin itu ya untuk bagaimana caranya perhitungan matematika menggunakan metode grafis. Nah, semoga teman-teman bisa memahami. Nah, bila masih ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, atau mungkin teman-teman bisa tanya di kelas. Lanjut, kita bagaimana sih menerapkan perhitungan tadi menggunakan suatu tools untuk mempercepat perhitungan atau untuk mempercepat kesimpulan. Nah, jadi teman-teman perlu menginstal terlebih dahulu aplikasi yang namanya VM for Windows, dan ini sifatnya gratis ya. Jadi setiap orang bisa mendownloadnya dan menginstalnya. Nah, ketika teman-teman sudah menginstalnya, teman-teman pertama kali yaitu bisa memilih metodenya. Karena pertemuan kali ini membahas linear programming, berarti pilih linear programming dulu. Kemudian Anda tuliskan judulnya, contohnya yaitu Flare Furniture. Kemudian Anda tentukan fungsi objektifnya, Anda set, karena studi kasusnya maksimal, set ke maksimal. Nah, biasanya yang row name sama kolom name ini tidak perlu diotak-atik, lalu pencet aja langsung yang oke. Nanti tampilannya adalah sebagai berikut ya. Nah, di sini teman-teman perlu memasukkan isian yang ada di kolom X1, X2, kemudian RHS. Ya, teman-teman masukkan untuk profit yang 76 sama 50 ini di dalam maksimal ya. Kemudian Anda masukkan constraint 1 dan constraint 2-nya seperti berikut ya. Kemudian untuk constraint 3 sama constraint 4 sesuai dengan yang ada di non negatif variabel. Jadi nilai X1 harus lebih dari 0 dan nilai X2 harus lebih dari 0. Jadi kita masukkan. Nah, untuk mencari hasilnya kita perlu klik tombol solve yang ada di tools bar. Kalau sudah kita klik, oh iya, sebelum diklik bisa juga untuk disimpan dulu ya, biar datanya mungkin tidak hilang atau terjadi interrupt. Nah, nanti hasilnya ketika sudah diklik solve, nanti akan muncul suatu solusi seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi dia akan langsung menampilkan tulisan solution. Solusinya adalah berarti nilai optimalnya di sini adalah 30 meja yang perlu dijual dan 30 kursi untuk mendapatkan profit maksimal yaitu 4.100. Nah, sedangkan nanti teman-teman dapat memilih, jadi klik menu solution, nanti pilih poin 6, terus kemudian pilih graph, nanti akan ditampilkan hasil grafikalnya. Jadi hasil solusi grafikalnya seperti berikut. Teman-teman juga perlu perhatikan area yang di sebelah kanan yang ada di sini ya. Jadi untuk mengetahui titik-titik alternatifnya. Nah, berikut ini adalah studi kasus yang nantinya bisa teman-teman kerjakan di rumah untuk belajar mandiri ya. Nah, untuk lebih mempersingkat atau lebih memahami studi kasus ini, kita transformasikan aja ke dalam bentuk tabel seperti gambar berikut. Nah, nantinya dari gambar ini teman-teman perlu mentransformasikannya ke dalam permasalahan linear programming
baru nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam aplikasi POM-QM untuk mencari solusi optimal. Nanti bisa juga teman-teman membuat perhitungan manualnya menggunakan metode grafis ya, yaitu menggunakan pensil, kertas, dan penggaris. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang metode simplex. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.